Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita kembali mempelajari firman Tuhan di dalam kitab Roma, dan saya bersyukur bahwa pada kesempatan malam hari ini kita sudah mencapai Roma pasalnya yang ke-15 pada bagian yang terakhir, yaitu di dalam ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Dan
kita sama-sama akan mempelajari firman Tuhan ini. Dan sebelum kita mempelajari firman Tuhan ini, mari kita lebih dahulu kita akan berdoa supaya Tuhan memimpin pendalaman Alkitab kita, pelajaran Alkitab kita pada malam hari ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau. Pada malam hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kembali mempelajari firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Sucikan dan kuduskanlah hati kami, pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Berkati pelajaran Alkitab pada malam hari ini, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara, hari ini kita akan mempelajari Roma, pasalnya yang ke-15 ayat 22 sampai 23. Tetapi tentunya kita tidak akan membahas semua ayat itu pada satu kali kesempatan. Hari ini kita akan membahas ayat 22, 23, dan 24. Saya memberi judul bagian keempat di dalam Roma pasal yang ke-15 ini dengan judul menatap ke depan, Yerusalem, Roma, dan Spanyol. Nah, saudara, kalau kita berbicara mengenai Rasul Paulus, kita menemukan gambaran tentang Paulus sebagai seorang pionir, ya, atau sebagai seorang pembuka jalan. Setidaknya itulah yang kita temukan dari pembacaan ayat-ayat di dalam Roma pasal 15 dan juga bagian-bagian lain di dalam surat-suratnya. Nah, kenapa saya katakan bahwa Paulus adalah seorang pionir, seorang pembuka jalan? Di dalam riwayat perjalanan Paulus, riwayat misi yang dia lakukan, kita menemukan catatan-catatan bahwa Paulus tidak pernah tinggal terlalu lama di sebuah kota yang ia kunjungi atau dia datangi. Kecuali mungkin ada sebuah catatan di kota Korintus, dia pernah tinggal mungkin di sana sekitar 18 bulan. Tetapi selain Korintus tidak ada kota-kota lain di mana Paulus tinggal sangat lama di dalam kota itu. Biasanya kita melihat di dalam perjalanan Paulus, di dalam perjalanan misinya, setelah dia menanam suatu fondasi iman di sebuah kota, maka dia akan beralih ke kota-kota yang lain di mana Injil Kristus belum diberitakan. Jadi pola pelayanan Paulus atau pola misi Paulus adalah dia datang ke sebuah kota, lalu dia membangun atau memberikan sebuah fondasi jemaat di sana, lalu tidak terlalu lama tinggal di sana dan dia akan beralih ke kota-kota yang lain. Dan itulah yang kita lihat, gambaran seperti itulah pelayanan Paulus di dalam Roma pasal yang 15 ayat 17 sampai ayat 21. Dan juga mungkin kita temukan di dalam kitab 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Nah, mengenai pelayanan Paulus, tentu saja tidak semua orang memiliki panggilan yang sama dengan Paulus. Paulus sendiri di dalam Roma pasalnya yang ke-12 sudah mengajarkan kepada kita bahwa tiap-tiap orang Kristen itu memiliki karunia yang berbeda-beda. Maka dengan karunia yang berbeda-beda, maka mereka memiliki panggilan yang juga berbeda. Itulah sebabnya, saudara, kita tidak bisa atau kita tidak boleh mengukur komitmen atau kesetiaan seseorang terhadap panggilannya dengan ukuran kesetiaan orang lain. Ya, jadi kita tidak bisa mengukur komitmen seseorang terhadap panggilannya dengan mengukur
komitmen atau kesetiaan orang lain. Karena tiap-tiap orang memiliki panggilan yang berbeda. Tiap-tiap orang memiliki karunia yang berbeda. Jadi yang dapat mengukur itu adalah Tuhan sendiri. Ya. Nah, di sini kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, seperti Rasul Paulus, dia memiliki sebuah panggilan yang khusus. Ya, panggilannya adalah untuk menanam, ya, untuk membangun fondasi. Ya, entah siapakah nanti yang akan membangun ke atasnya, itu adalah pekerjaan dari orang lain. Seperti itulah yang kita temukan di dalam 1 Korintus pasal 3, ketika dia berkata, aku menanam, Apolos menyiram. Artinya pola pelayanan Paulus, kemana dia pergi, dia selalu menanam, ya, memberikan fondasi. Karena itu dia tidak pernah tinggal terlalu lama. Ya, dia jarang sekali, kecuali di kota Korintus, itu benar-benar sampai membangun gitu ya. Tetapi yang gambaran yang kita lihat di dalam pelayanan Paulus lebih banyak dia memberikan sebuah fondasi. Ya, jadi saudara harus mengerti panggilan saudara. Ya, saudara harus mengerti karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara. Dan kita juga jangan mengukur kesetiaan kita atau komitmen kita terhadap panggilan kita dengan orang lain, karena orang lain tentu mempunyai panggilan dan karunia yang berbeda. Yang terpenting di sini adalah bagaimana kita memiliki kepekaan, saudara. Ya, memiliki kepekaan dan memiliki tahu gitu ya, mengetahui karunia dan panggilan kita. Dan kita harus setia, ya, setia kepada panggilan kita itu. Sampai kapan? Sampai mungkin Allah bisa saja mengubah, ya, merubah panggilan kita. Maka di sini saudara dan saya harus memiliki keterbukaan terhadap pimpinan Tuhan. Dan mungkin juga tantangan-tantangan baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi dalam kita melayani Tuhan, saudara, ada kalanya Tuhan akan mengubah, ya, panggilan itu. Ada kalanya mungkin Tuhan ingin kita melayani di bidang yang lain. Allah memberikan sebuah karunia yang baru. Ya. Nah, disitulah kita memerlukan kepekaan daripada Tuhan dan siap untuk menjalani sebuah tantangan yang baru daripada Tuhan. Nah, Rasul Paulus sendiri dan banyak pendobrak pintu-pintu di tempat-tempat yang baru. Ya, saya memakai analogi ini, ya, seperti Paulus itu seorang pembuka jalan, pendobrak pintu di tempat-tempat yang baru. Termasuk saya pikir seharusnya juga pemberita Injil di zaman modern ini. Paulus adalah orang yang membawa Injil yang counter culture, ya, kontra terhadap budaya pada saat itu. Bisa dikatakan dia subversif, ya, dia melawan sistem yang ada pada saat itu. Tetapi juga dia memiliki imajinatif, dan juga sebuah pelayanan yang profetik, ya, pelayanan yang disertai oleh Roh Allah, ya, memiliki sebuah pelayanan yang profetik. Untuk apa? Untuk mendirikan sebuah komunitas yang baru yang terdiri dari orang-orang yang sudah memiliki pikiran yang dibaharui di dalam Tuhan, dan akhirnya memiliki sebuah perilaku yang baru. Jadi Paulus di dalam pelayanannya, dia memberitakan Injil untuk membangun sebuah komunitas dengan pikiran yang sudah dibaharui oleh Tuhan, seperti yang dia katakan di dalam Roma pasalnya yang ke-12. Nah, saudara, saya melihat bahwa penginjilan sebelum era Konstantin, ya, sebelum era Kaisar Konstantin itu percaya kepada Kristus atau menerima agama Kristen menjadi agama yang diakui oleh negara. Penginjilan sebelum era Konstantin itu adalah sebuah undangan sebenarnya, ya, sebuah undangan
terhadap dialog yang merubah orang, ya, mentransformasi orang untuk masuk ke dalam sebuah komunitas yang baru di dalam Kristus, yang ada di seluruh dunia. Dan orang-orang ini dibawa masuk kepada sebuah jalan, ya. Jalan itu seringkali merupakan arti daripada cara hidup yang baru, yaitu cara hidup kekristenan. Jadi penginjilan sebelum era Konstantin, sebelum Kaisar Konstantin itu percaya kepada Tuhan, sebenarnya adalah sebuah era di mana penginjilan merupakan sebuah dialog, saudara. Jadi sebenarnya natur atau hakikat daripada Injil itu adalah sesuatu yang menggembirakan, ya, yang secara esensi merupakan sebuah keramah tamahan. Ya, jadi Injil itu diberitakan dengan cara dialog, dan Injil itu diberitakan dengan gembira, dan secara esensi itu berbicara mengenai keramah tamahan, hospitality, ya. Seperti yang Paulus lakukan, maka sebenarnya sebagai seorang yang menginjil, sebagai seorang yang diperintahkan oleh Tuhan, kita semua diperintahkan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Di zaman modern ini kita juga harus menggunakan cara yang sama, yaitu dengan cara-cara yang persuasif, di mana orang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita undang ke dalam komunitas kita yang baru di dalam Kristus, yang sudah memiliki pikiran yang baru di dalam Kristus, bukan dengan cara memaksa, bukan juga dengan cara menakut-nakuti, bukan juga dengan cara memanipulasi orang, ya. Karena kita lihat bahwa sekarang di dalam kekristenan modern ini, saya melihat bahwa ada banyak sekali ketika orang memberitakan Injil atau ketika orang menyampaikan firman Tuhan, itu dengan cara-cara memaksa, dengan cara-cara menakut-nakuti, atau dengan cara-cara memanipulasi orang, ya, dengan Injil-Injil yang sebenarnya bukan Injil di dalam Alkitab. Nah, inilah sebuah cara-cara yang sebenarnya tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi itu yang dipakai pada saat-saat ini ketika orang-orang banyak memberitakan Injil, ya. Nah, maka saya di sini melihat bahwa Rasul Paulus dia menggunakan sebenarnya dalam penginjilannya menggunakan sebuah cara yang persuasif. Maka dengan cara yang seperti ini, mendengarkan dan menjalin hubungan atau relasi dengan orang yang kita injili itu merupakan sebuah esensi di dalam penginjilan. Karena di dalam dialog tentu tidak ada paksaan, saudara. Di dalam dialog ketika Paulus atau ketika para penginjil di abad pertama memberitakan Injil, mereka tidak pernah memaksa orang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi mereka di sana mendengarkan orang, mereka menjalin relasi, mereka menjalin keramah tamahan, memberitakan Injil, suatu kabar yang baik bagi setiap orang bahwa Kristus sebagai Mesias sudah datang menggenapi penggenapan daripada bangsa Israel, dan mereka diundang untuk masuk ke dalam sebuah komunitas yang baru di dalam Tuhan, yaitu sebuah komunitas dengan cara hidup yang baru, suatu komunitas dengan pikiran yang sudah dibaharui oleh Tuhan, dan itulah yang Rasul Paulus lakukan. Dan saya pikir bahwa penginjilan yang seperti ini adalah sebuah penginjilan yang tepat atau merupakan sebuah penginjilan yang terbaik, di mana penginjilan seperti itu akan berhasil ketika dilakukan di sebuah daerah atau di sebuah wilayah di mana kekristenan itu bukan sebuah agama yang memiliki pengaruh yang besar seperti di negara kita ini. Ya, kita tidak bisa, saudara, di negara kita di Indonesia ini, di mana kita bukan mayoritas, di mana kekristenan
tidak memiliki pengaruh yang terlalu besar, kita perlu memberitakan Injil dengan cara-cara yang menggembirakan, dengan cara-cara yang penuh dengan ramah tamah, dengan cara-cara yang menjalin relasi terhadap orang lain. Seperti ketika kekristenan sebelum diakui oleh Kekaisaran Roma sebagai sebuah agama yang diakui oleh negara. Seperti itulah sebenarnya penginjilan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Nah, inilah yang saya pikir perlu kita ketahui mengenai apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika dia memberitakan Injil ke kota-kota di mana dia berada. Dan di dalam bagian yang akan kita pelajari malam hari ini di dalam Roma pasalnya yang ke-15 ayat 22 sampai ayat yang ke-24, kita akan membicarakan mengenai langkah ke depan. Ya, langkah yang akan diambil oleh Rasul Paulus. Di dalam ayat 22 sampai 23 Paulus berbicara mengenai Yerusalem, mengenai Roma, dan mengenai Spanyol sebagai daerah-daerah di mana dia ingin untuk menyelesaikan busur. Ya, di dalam pendalaman Alkitab yang lalu kita melihat bahwa Paulus menggambarkan perjalanannya seperti sebuah busur, ya, busur yang berada di bagian utara dari Laut Mediterania. Ya, saudara bisa melihat di dalam peta, ya, kalau kita menggambar ya peta yang lalu yang saya pernah gambarkan dalam PA, Paulus menggambarkan pelayanan itu seperti sebuah busur yang melengkung dari Yerusalem menuju kepada Ilirikum. Nah, maksud Paulus ketika dia menjelaskan di dalam Roma ini, pasal 15 ayat 22 sampai 33, dia ingin menyelesaikan busur itu, saudara, dari Yerusalem, dan terus berjalan sampai ke Ilirikum, di mana ujungnya itu adalah Spanyol. Nah, jadi kalau busur itu kan seperti setengah lingkaran, saudara. Jadi Paulus itu ingin menyelesaikan perjalanannya ya dalam sebuah setengah lingkaran bagian utara. Lalu siapa yang mengerjakan di bagian selatan, di bagian bawahnya? Ya, yaitu daerah bagian dari Mesir sampai kepada provinsi Afrika. Nah, mungkin itu orang lain. Ya, makanya Paulus katakan, untuk daerah yang Tuhan sudah tetapkan bagiku, aku sudah tidak punya tempat kerja lagi. Jadi dia menganggap bahwa pekerjaannya, pelayanannya, mulai dari Yerusalem sampai ke Ilirikum itu sudah hampir selesai. Dan dia akan mencapai kepada Spanyol. Nah, disitulah baru dia menganggap bahwa mungkin dalam pengertian Paulus, dalam panggilannya, dia sudah menyelesaikan bagian pelayanannya. Nah, sekarang pertanyaan yang mungkin sering kali ditanyakan orang, kenapa Paulus ingin pergi ke Spanyol? Ya, kenapa bukan daerah-daerah lain? Ya, ada banyak daerah-daerah lain, tetapi kenapa Paulus ingin pergi ke Spanyol? Nah, kita hanya bisa menduga, saudara. Ya, selain tadi dikatakan bahwa dia ingin menyelesaikan busur, ya, seperti yang dia gambarkan di dalam bagian sebelumnya, ya, pendalaman Alkitab sebelumnya, dia ingin menyelesaikan busur di bagian utara. Alasan yang lain mungkin adalah karena Spanyol masih merupakan bagian daripada Kekaisaran Roma. Ya, sejak tahun 200 sebelum Masehi, memang Spanyol, sebagian daripada Spanyol itu sudah dikuasai oleh Roma. Nah, mungkin dengan keinginan Paulus untuk pergi ke Roma, dan kita tahu bahwa Paulus sendiri adalah, walaupun dia orang Yahudi, tetapi dia memiliki kewarganegaraan Roma. Dengan pergi ke daerah yang merupakan Kekaisaran Roma, itu akan memudahkan perjalanannya. Jadi dia ingin pergi dulu ke Spanyol karena di sana merupakan bagian daripada Roma. Nah, ada orang yang juga beranggapan, saudara, kenapa Paulus ingin pergi ke Roma adalah karena ada orang-orang Yahudi yang sudah tinggal di Spanyol. Anggapan seperti ini pernah muncul di dalam tulisan-tulisan beberapa orang, ya, yang menganggap kenapa Paulus ingin pergi ke Spanyol karena di sana ada orang Yahudi. Tetapi
pandangan seperti ini udah mulai diragukan ya saudara. Jadi mungkin bukan karena itu yang menjadi motivasi utama daripada Rasul Paulus untuk pergi ke Spanyol, tetapi rekaan terbaik kita ya kenapa Paulus ingin ke Spanyol, seperti yang berulang kali kita lihat di dalam pelayanan Paulus, saya percaya ini merupakan pimpinan daripada Roh Kudus ya, pimpinan daripada Roh Allah kenapa Paulus ingin pergi ke Spanyol. Dan selain itu mungkin kalau dikaitkan dengan nubuatan-nubuatan di dalam Alkitab ya, kenapa Paulus ingin pergi ke Spanyol adalah ada nubuatan di dalam Alkitab, misalnya di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-11 ya, kita buka dulu saudara di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-11. Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia dan di Elam, di Sinear, di Hamat dan di pulau-pulau di laut. Ya. Jadi kalau saudara perhatikan di dalam Yesaya pasal 11 ayat yang ke-11 ada sebuah nubuatan yang diberikan oleh Nabi Yesaya, di mana bagian akhir itu berbicara mengenai pulau-pulau di laut. Nah, mungkin Paulus menggambarkan dirinya sebagai seorang pemberita Injil yang memberitakan Injil sampai kepada pulau-pulau di laut. Ya, seperti yang dinubuatkan di dalam Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang ke-11. Dan juga di dalam bagian-bagian lain, ya di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-1, atau juga di dalam Yesaya pasal 42 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-10, kita juga ketemu satu nubuatan yang sama bahwa Injil akan diberitakan sampai kepada pulau-pulau yang terjauh. Dan mungkin kenapa Paulus ingin pergi ke Spanyol, karena dia ingin menggenapi apa yang menjadi nubuatan di dalam perjanjian lama, khususnya seperti yang kita baca tadi di dalam kitab Yesaya. Nah, mari saudara kita akan memulai untuk kita mempelajari di dalam ayatnya yang ke-22 sampai ayat 24. Ya, untuk malam hari ini kita akan khusus 3 ayat ini dulu, di dalam ayat 22 sampai ayat 24. Saya akan membacakan Roma pasalnya yang ke-15 ayat 22 sampai 24. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu, tetapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Ayat 22 katakan, itulah sebabnya ya, aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Nah, apa yang menjadi sebab Paulus terhalang untuk mengunjungi Roma? Ya, padahal di bagian awal surat Roma, saudara ya, di dalam Roma pasal 1, Paulus juga sebenarnya di sana sudah menyatakan keinginannya ya untuk mengunjungi kota Roma. Tetapi di dalam ayatnya yang ke-22 ini dia katakan dia masih terhalang. Nah, disinilah kita ketemu alasan kenapa Paulus sampai detik di mana dia menulis surat itu dia belum mengunjungi kota Roma. Yaitu kita temukan alasannya di dalam ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19. Kita baca di sana, jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah,
Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa Roh. Demikianlah perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum. Aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Jadi dari ayat 17 sampai ayat yang ke-19 kita mengerti kenapa Paulus belum bisa mengunjungi kota Roma. Kemungkinan besar adalah karena padatnya pelayanan Paulus di daerah-daerah di Asia Minor, di Yunani, di Yerusalem sampai kepada Ilirikum. Jadi karena begitu padatnya saudara, ya, pelayanan Paulus, perjalanan misinya, makanya sampai saat dia menulis itu dia belum bisa mengunjungi kota Roma. Nah, tetapi di dalam ayat 23 ya ada kata hubung yang memakai kata tetapi, berarti artinya sekarang dia sudah bisa mengunjungi kota Roma. Artinya bahwa situasi sekarang ini setelah 20 tahun, saudara, ya, 20 tahun pelayanan Paulus, baru dia bisa mengunjungi kota Roma. Dan mungkin setelah dia berumur kira-kira 50 tahun, jadi Paulus sudah tidak lagi muda, barulah dia bisa datang ke kota Roma setelah dia menyelesaikan seluruh perjalanan misinya. Ya, mungkin tugas terakhirnya adalah seperti yang kita baca di dalam ayatnya yang ke-25, tugas terakhirnya sebelum ke Roma adalah membawa persembahan dari orang-orang non-Yahudi kepada orang-orang kudus di Yerusalem. Nah, jadi kita mengerti ya saudara, kenapa Paulus belum bisa mengunjungi Roma, karena dia sibuk sekali di dalam pelayanannya, meskipun dia sangat ingin sekali mengunjungi kota Roma. Nah, di dalam ayat 23 ada sebuah frasa yang menarik di sana. Dikatakan, tetapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini. Jadi ayat 23 katakan Paulus tidak mempunyai tempat kerja. Nah, ini tidak perlu diartikan terlalu berlebihan, saudara. Ya, jadi jangan seolah-olah seakan-akan tidak memiliki tempat kerja itu berarti artinya semua orang di daerah yang disebutkan oleh Paulus tadi dari Ilirikum, dari Yerusalem sampai ke Ilirikum itu sudah mengenal Kristus semuanya, atau sudah pernah mendengar berita tentang Kristus. Tidak, artinya bukan seperti itu, karena memang dalam kenyataannya di abad pertama atau di abad di mana Paulus masih menginjil, memang komunitas Kristen masih merupakan sebuah jumlah yang sangat kecil dibandingkan keseluruhan populasi. Jadi maksud dari frasa tidak mempunyai tempat kerja itu berhubungan dengan tugas dan panggilan Paulus sebagai pembangun fondasi, ya, sebagai seseorang yang bertanggung jawab untuk membangun fondasi. Jadi di sini Paulus hanya ingin mengatakan bahwa tugasnya untuk membangun fondasi di daerah-daerah di mana Tuhan mempercayakan itu sebagai tempat kerjanya, itu semuanya sudah dia lakukan. Ya. Jadi bukan berarti tidak memiliki tempat kerja itu semua orang sudah mengenal Tuhan atau semua orang sudah mendengar berita Injil. Bukan. Tetapi yang dimaksud oleh Paulus, dia sudah tidak memiliki tempat kerja di daerah ini, itu artinya adalah bahwa dia sudah menyelesaikan semua tugas dan panggilannya sebagai seseorang yang membangun fondasi. Ya, karena tadi kita sudah bahas di awal, yang bisa kita pahami dari pelayanan Paulus adalah dia mendirikan jemaat di kota-kota besar. Lalu setelah dia mendirikan jemaat di kota-kota yang besar, dia akan mengutus saudara murid-muridnya untuk menyebar ke daerah-daerah lain yang berada di sekitar kota itu. Jadi misalnya ketika Paulus datang ke Efesus,
Maka ketika dia sudah mendirikan Efesus, gereja di sana, membangun jemaat di sana dalam beberapa waktu lamanya, maka jemaat yang ada di Efesus itu memiliki tanggung jawab untuk mendirikan gereja-gereja rumah atau jemaat-jemaat yang ada di dalam rumah di sekitar Efesus, yaitu kota-kota seperti Kolose atau Laodikia atau bahkan Hierapolis. Ya, jadi itu tugas, ya, seperti membagi tugas, ya. Jadi Tuhan sudah tetapkan Paulus sebagai seorang yang menanam, maka yang selanjutnya adalah membangun. Nah, membangun dan menanam itu sama pentingnya, saudara, ya. Nah, di sini Paulus menganggap bahwa dia sudah menyelesaikan, ya, semua tugasnya sudah dia selesaikan. Maka ketika dia sudah menyelesaikan tugas di mana Tuhan percayakan dia untuk melayani di sana, maka dia sekarang waktunya dia bisa untuk mengunjungi kota Roma. Makanya di dalam ayat 24 dia katakan, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol aku dapat singgah di tempatmu. Jadi Paulus punya rencana, tujuan utamanya adalah Spanyol. Tetapi dia ingin menjadikan Roma itu sebagai titik hubung dari perjalanannya menuju ke Spanyol. Ya, jadi tujuan akhirnya adalah Spanyol. Di antara Yerusalem dan Spanyol itu ada Roma. Dan Roma itu mau dijadikan Paulus sebagai titik hubung perjalanannya untuk sampai kepada Spanyol. Nah, di dalam 24 dia katakan, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu. Sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Nah, saudara lihat bahwa bahasa yang dipakai Paulus di sini, kalau dalam ilmu linguistik itu disebut eufemistis, ya, yaitu ungkapan yang lebih halus untuk menggantikan ungkapan yang lebih kasar, ya, yang dianggap kasar. Jadi kita lihat di sini Paulus memakai sebuah istilah yang halus, gitu ya. Nah, ini saudara harus melihat kepada kebiasaan penulisan pada zaman itu. Jadi kenapa sih Paulus memakai bahasa yang lebih halus, ya? Kalau kita lihat, aku mau singgah di tempat kamu, bertemu dengan kamu sehingga kamu mengantarkan aku. Nah, itu kan bahasanya halus, saudara, ya. Karena Paulus sadar bahwa jemaat di Roma itu bukanlah jemaat yang dia dirikan, ya. Jadi dia sadar diri, saudara, ya. Dia sadar diri. Nah, lain halnya kalau kepada jemaat yang dia dirikan, mungkin dia bisa memberikan bahasa yang lebih berotoritas, gitu ya, lebih otoritatif, ya, bisa memerintah, karena memang itu adalah jemaat yang dia dirikan. Tetapi dia sadar bahwa Roma bukanlah jemaat yang dia dirikan. Dia tidak ingin mungkin mengganggu struktur kepemimpinan yang ada di Roma. Karena itu dia memakai bahasa yang halus, gitu ya, sehingga dia katakan, kamu bisa mengantarkan aku ke sana, mengantarkan aku ke Spanyol. Itu dalam bahasa Yunani dipakai kata propempo, ya, mengantar. Mengantar itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, ya. Mengantar itu bukan hanya mengantar, ya, membawa seseorang dari sini ke sana, tetapi mengantar itu, ketika kita ketemu kata itu dalam bahasa Yunani, itu bukan hanya nganter, tetapi sebenarnya juga termasuk di dalamnya bisa jadi adalah menyediakan makanan, menyediakan uang, mengatur transportasi, bahkan sampai memberikan semacam surat, ya, pengantar untuk tiba di kota, ya, sampai juga menemani perjalanan Paulus di kota itu. Jadi istilah propempo adalah sebuah istilah umum, saudara, yang
dipakai oleh orang-orang percaya pada abad pertama itu sebagai memberikan bantuan bagi seseorang yang akan melakukan perjalanan misi. Ya, jadi mengantarkan seseorang seperti apa yang Rasul Paulus maksudkan di sini itu bukan hanya sekedar mengantar, menemani perjalanan, tetapi juga di dalamnya adalah memberikan dukungan logistik. Ya, bisa berupa makanan bagi Paulus, bisa berupa uang atau mengatur transportasi sampai kepada Spanyol gitu ya. Jadi ini sebuah istilah umum ya, mengantar itu bukan hanya sekedar mengantar tetapi memberikan pertolongan dalam banyak hal. Nah, seperti kita temukan misalnya di dalam Kisah Rasul, saudara, pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ketiga. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Ya, mereka diantarkan. Jadi kalau mengantarkan itu jangan cuman nganterin orangnya gitu ya. Kalau dalam gereja mula-mula itu kalau ada penginjil datang, hamba Tuhan datang, lalu diantar, itu biasanya bukan hanya diantar saja saudara, tetapi dikasih bingkisan gitu ya, dikasih uang, dikasih makanan. Itu satu bentuk sebetulnya hospitality ya, satu bentuk keramah tamahan daripada gereja terhadap orang-orang yang sedang melakukan perjalanan misi untuk memberitakan Injil. Jadi Paulus berharap bahwa jemaat di Roma itu sebenarnya memberikan dukungan kepada dia untuk memberitakan Injil sampai kepada Spanyol. Makanya di sana dikatakan Paulus berharap mereka bisa menikmati ya waktu yang singkat ketika Paulus ada di Roma, dan mereka bisa saling, kalau kita baca ya di dalam Roma pasal 1 ayatnya yang ke-13, Roma pasal 1 ayatnya yang ke-13, atau kita mulai saja dari ayatnya yang 12. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Ya, jadi Paulus ingin mengunjungi Roma, jemaat di Roma, untuk memberikan karunia rohani kepada mereka dan saling menguatkan, saling menghibur dengan iman yang mereka miliki. Nah, di sini kita melihat Paulus ketika dia ingin mengunjungi kota Roma, dan dia mengatakan bahwa mereka bisa atau memiliki kemampuan untuk mengantarkan dia ke Spanyol. Sebenarnya itu juga merupakan sebuah pujian ya saudara, sebuah pujian. Karena di dalam ayat 14 dikatakan Paulus menganggap bahwa orang-orang Roma ini adalah orang-orang yang baik. Ya, karena itu, karena mereka memiliki kebaikan, maka Paulus percaya mereka bisa menolong Paulus untuk sampai kepada Spanyol. Nah, saudara, di sini kita mengerti mengenai apa yang menjadi kerinduan Paulus untuk melanjutkan perjalanannya. Nah, apakah Paulus benar-benar mencapai Spanyol? Kita tidak mengetahui, ya saudara. Tidak ada catatan di dalam Alkitab yang menjelaskan bahwa Paulus pernah sampai kepada kota Spanyol, kecuali sebuah tulisan di surat Clement dari Roma yang menuliskan pada akhir abad pertama bahwa Paulus telah mencapai batas dari barat. Ya, tapi kita tidak
tahu pasti apakah batas dari barat itu artinya Spanyol. Nah, itu yang kita tidak tahu. Jadi, apakah Paulus pernah sampai kepada Spanyol, kita tidak tahu, saudara. Tetapi yang pasti yang bisa kita mengerti dari pendalaman Alkitab malam hari ini adalah semangat Paulus untuk memberitakan Injil itu tidak pudar, ya. Meskipun Paulus dari sisi usia tidak lagi muda. Nah, sebenarnya ini merupakan sebuah dorongan bagi kita untuk kita tetap memiliki semangat yang sama seperti Paulus di dalam mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi saya melihat bahwa keputusan Paulus untuk pergi ke Spanyol dalam usia yang tidak lagi muda, dan kita tahu bahwa perjalanan di abad pertama itu tentu sebuah perjalanan yang tidak mudah. Semangat yang Paulus miliki itu harusnya juga ada di dalam kita untuk kita melayani Tuhan. Karena saudara, banyak saat ini saya melihat banyak orang Kristen yang malas, ya, malas untuk melayani Tuhan. Kita merasa bahwa kita sudah hidup di dalam kenyamanan, ya. Kita sudah masuk di dalam kenyamanan. Bahwa kekristenan itu seakan-akan undangan hanya untuk masuk di dalam kenyamanan. Tetapi mari kita belajar dari semangat yang dimiliki oleh Paulus. Gairah di dalam dia untuk memberitakan Injil itu juga harusnya ada di dalam diri kita. Gairah dan semangat yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk melayani di bidang dan di tempat di mana Tuhan percayakan untuk kita melayani Tuhan. Jadi tidak peduli apapun rintangan, apapun halangan yang kita alami, tetapi kalau kita memiliki semangat yang besar untuk kita melayani Tuhan, sebenarnya itu merupakan sebuah kesempatan yang luar biasa. Karena itu pada hari ini saudara, dari cerita, dari kisah, dari tulisan Paulus ini kita bisa mendapatkan sebuah kekuatan dan semangat yang baru yang digerakkan oleh kekuatan Roh Kudus untuk kita terus memberitakan kerajaan Allah sampai kita percaya bahwa nanti satu kali Kristus akan diakui sebagai Tuhan dan Allah di seluruh dunia. Jadi ini merupakan sebuah dorongan sebenarnya, ya. Ayat-ayat ini memberikan dorongan kepada kita, memberikan sebuah semangat yang baru bagi kita untuk kita melayani Tuhan. Nah, mungkin kalau saudara saat-saat ini sudah kehilangan, ya, semangat itu, sudah kehilangan gairah itu untuk melayani Tuhan, maka ini sebenarnya adalah suatu waktu yang baik untuk kita membaharui semangat kita untuk melayani Tuhan. Nah, saudara, sebelum kita mengakhiri pendalaman kitab kita pada hari ini, saya rindu kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, dan kita ingin supaya Roh Kudus memperbaharui hati dan semangat kita, kehidupan kita, untuk kita terus melayani Tuhan di setiap bidang dan karunia yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara, dan sebelum kita akhiri kita akan sama-sama berdoa, dan sebelumnya kita akan menaikkan dahulu sebuah pujian kepada Tuhan. Kasih
Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan, karena kami tahu bahwa keberadaan kehidupan kami itu semua karena anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus melalui pendalaman Alkitab dan pelajaran Alkitab pada hari ini Tuhan, kami boleh mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, bahkan kami boleh menghidupi firman Tuhan itu dalam kehidupan kami. Kami boleh meneladani kehidupan daripada Rasul Paulus, semangat yang dia miliki untuk mengobarkan karunia dan panggilan yang dia miliki dalam kehidupannya Tuhan, sehingga kami memiliki semangat untuk memberitakan Injil. Biarlah Tuhan sesuai dengan panggilan dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami, sesuai dengan kasih karunia yang Allah anugerahkan kepada kami boleh melayani Engkau. Berikan semangat yang baru, sukacita yang baru, bahkan gairah yang baru di dalam Engkau Tuhan, untuk kami melayani Engkau. Kami percaya bahwa itu hanya bisa terjadi melalui kuasa daripada Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur karena malam hari ini kami kembali dikuatkan oleh firman-Mu untuk kembali dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh umat-Mu dimanapun umat-Mu berada. Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami akan mengakhiri doa kami dan juga ibadah pendalaman Alkitab pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.